Nah itu disebut qad tabayyana rusydu. Nah kembali ke ide tadi, ide bahwa wukuf boleh di mana saja, terus boleh tidak syawal, itu udah ide. Sebenarnya sampean mikir saja itu sudah kriminal. Berarti sampean ngapalkan pikiran salah ya. Karena kalau kita diskusikan itu lucu sekali, karena ya itu sudah begini loh kaidah khilaf itu. Saya kasih tahu. Walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafal ladzi khadzu minan nadhari. Tidak semua khilaf itu dianggap satu khilaf, satu perbedaan pendapat kalau kualitasnya nggak sama-sama mutu. Kalau yang satu nggak mutu itu nggak dianggap khilaf, nggak level. Itu tadi misalnya Imam Ghazali ngendikan begini, qala al-Ghazali gini-gini, pasti saingannya ya qala Nawawi atau qala Al-Qurtubi atau qala siapalah. Jangan qala al-Ghazali terus kamu saingi menurut Ustadz dari Solo, dari Jogja, wah ya udah level, masa Imam Ghazali disaingi. Itu ya, aturannya seperti itu. Ini jelas Rasulullah sendiri yang ngendikan al-hajju arafah, bahwa syarat sahnya haji adalah wukuf, dan Nabi menyebut Arafah. Tentu kita tidak pernah memperbandingkan apa yang disabdakan Nabi dengan yang jadi pikiran mereka itu. Kalau mereka alasannya karena orang bergumul di situ, di Mina, di Arafah, gara-gara waktunya sama, titiknya sama, terus terjadi kematian gini. Apa yang nggak wukuf di Arafah itu hidup semua. Itu kan kayak dalilnya orang rokok mari cepat mati. Oh sing ra rokok ya mati. Orang-orang jil juga mati. Orang-orang liberal yang pikirannya katanya ingin menyelamatkan kehidupan juga pada akhirnya mereka mati. Mendingan mati di Arafah, keren di tanah suci. Tidak usah begitu. Sebenarnya begini loh, mereka itu menjadi salah karena nggak mau ngaji fikih secara serius. Saya itu menyesal sekali ya, kenapa sih orang wukuf itu kok dungani suwira barbar itu mang sakiliane. Boy dongo aku yakin pangeran nabian sedilu tetap dituruti gitu aja, gak usah lama-lama. Ya kata hikam kan gitu, ngelingno pangeran udah suwi-suwi, sing perlu dielingno sing iso lali. Pangeran iso lali kok amen duwe elingno wae kan gitu cara madzhab hikam. Makanya kata madzhab hikam kan gitu, wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal, yang boleh diingatkan yang mungkin lupa. Tapi kalau masih ingat ya sudah tidak usah diingatkan lagi. Doa itu sekali saja. Saya ini termasuk korban kitab hikam. Loh, saya itu berkali-kali ke Mekah. Itu saya kalau dongo itu pertama di Multazam berdoa. Itu saya sebagai santri, ya pas di Multazam ingin berdoa lagi. Tapi mesti spontan tuh ingat hikam. Yang boleh diingatkan yang mungkin lupa. Akhirnya bilang, ya sudah tadi Gusti, ya gitu dong. Di putaran ketiga bilang, tadi loh Gusti, gitu terus. Karena memang saya malu mengingatkan zat yang nggak mungkin lupa. Tapi sampean jangan ikut saya, ini kriminal. Ini termasuk sisi-sisi kriminal ilmu saya. Tapi ilmunya ada, sampean cari di hikam, wa inna ma yunabbahu man yajuzu alihil ikhfal, yang boleh diingatkan yang berpotensi lupa. Mungkin Anda punya dalih, wah aku dongo mau nunjukno butuh Gus, tapi ra kemen disembadani. Ya alhamdulillah aku yang ngono. Tapi tak pikir makom sampean tidak seperti itu, tetap kepengen disembadani. Lalu pertanyaannya kemudian, kalau kita ngikuti fikih sebetulnya nggak perlu menumpuk di Arafah. Sama cari di takrib, di mu'in, di semua bab fikih, wukuf di Arafah itu sah dan tidak perlu muksun, walau mutaraddidan, meskipun hanya jalan-jalan. Bahkan di Fathul Mu'in diberi walau lagi, walau fitolabi abidin, moro Arafah mbek golek dhuwit ceblok atau golek apa ngono ya wis sah. Lho andai kan semua melakukan itu mau ngesif muter saja kan selesai kan. Mari terus dodongkrok di situ lama-lama. Ya enggak? Zaman Fathul Mu'in dihentikan walau mutaraddidan, lewat tok itu sudah sah. Bahkan walau fitolabi abidin, meskipun tidak punya niat wukuf, pokoknya ke situ ya sudah, nyari-nyari apa gitu. Sing mari menumpuk gara-gara semua itu ingin ideal. Wah mumpung di Arafah, ngentekno Tegal, ngentekno sawah, wah sudah. Makanya kalau haji itu sama orang yang ngedol Tegal mesti seru, wah itu nangis ya.
haji be orang alim atau orang KBIH gak iso nangis karena malah badi kan dia kan nggak pati iso nangis mesti itu. Nah ini kan, nah ini penting saya utarakan. Jadi andikan orang itu ya haji kayak orang-orang alim. Setahu saya orang-orang alim kalau haji ya biasa saja, sekadarnya. Karena ya dia tahu ini masalah karena nanti ganggu yang lain, sekadar. Karena kita ini berlebihan, akhirnya menumpuk di situ. Padahal fikih zaman dulu sudah mengatakan walau mutarodidan fitolabi abikin, jelas itu takbirnya. Masih ingat atau jangan takbir itu? Harus ingat kalau. Jadi ini kan problem kita lagi-lagi tidak hafal, kita tidak menguasai ngotok fikih. Saya dulu Sinafatul Mu'in, makanya Gus Zofur itu cerita, kita ini hidup, Gus Zofur sering cerita ke saya, kita ini hidup berkah Gus. Zaman saya jenengan itu rata-rata teman-teman Fatul Mu'in itu setengah hafal i'anah. Ya karena kompetitornya ya baik, peminatnya ya baik. Dulu saking senengnya Gus Naji sama ilmu itu, beliau pernah ikut Fatul Mu'in era saya, padahal sudah dari Mekah lama. Saking senengnya ilmu, jadi kita dulu biasa diskusi dengan Gus Naji, dengan Gus Zofur karena saking senengnya ilmu. Ya itu tadi, karena memang ilmu itu asik. Tapi kita ini belajar fikih itu tidak seperti itu. Kita sudah kayak, ya sudah kayak orang-orang yang nggak mau fikih. Wong nak ndonga ning Arafah gini-gini terus ya hanya gitu-gitu dok. Ndak mikir kalau ganggu orang lain itu begini itu gak dipikir. Itu satu. Jadi menurut saya sampean jangan pernah terlintas bahwa pendapat jil atau apa saja itu pendapat. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafal ladzi haddu minan nadhari. Ndak semua khilaf itu kita hitung khilaf kecuali yang kualitasnya sama. Kecuali begini kualitasnya agak sama. Misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah itu trennya kan mayit di depan, terus imamnya itu di belakang. Nah itu boleh, ada ulama mengatakan nggak apa-apa. Sholat jenazahnya di depan, mayit imamnya di apa jenazahnya di belakang, imamnya di depan. Meskipun itu tidak lazim, tapi masih masuk akal. Itu tadi fa'innal janazah laisat bimanzilatil imam. Piye jenazah ora imam wajib gua ngarep. Alasannya apa? Loh itu udah orang liberal, itu kitab Mahalil. Kaul awal jenazah harus di depan, kaul sani tidak harus. PP jenazah itu tidak imam. Coba alasannya di depan apa? Dia tidak imam. Kalau seperti itu masih khilaf karena sama-sama ulama. Dan khilaf ini dipraktekkan, tapi jangan di sini loh ya, ini jadi fitnah. Sampean tak cerita nih, sampean kalau haji itu tiap ba'dal maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sampean jawab saja. Yang pernah haji. Tiap maktubah kan ada sholat jenazah. Itu jenazahnya di depan apa di kamar mayat? Itu bukan goib loh, orangnya masih belum dikubur. Tidak, sama jawab saja. Di kamar mayat, tidak semuanya dibawa ke depan. Artinya ada konteks tertentu, mungkin kaul itu yono gunane dalam konteks Mekah karena orangnya banyak sibuk. Prakober gawa napa? Jenazah. Tapi nak dalam konteks Indonesia ya suul adab. Wong keren pisan kok ngarepe kok ora oleh gitu loh. Jadi ya kalau kiai kan biasa kok ngarep keren. Misalnya jenazah wong awam kesempatan sak ngarepe kiai yo pas mati kowe kok ora oleh gitu. Jadi cara kula itu kan. Lah iya misalnya ana wong awam goblok mati. Jenazah dak kok nguri. Jadi yo apa jadi ngarepe kiai pisan kok ora oleh gitu loh. Jadi menurut saya itu. Tapi kalau kamu mengatakan ini fardhu ain, kalau nggak di depan nggak salah, alasan Anda apa? Ini itu udah imam. Yang wajib di depan kita ini kalau imam. Lah seperti itu khilaf. Ini cerita khilaf. Mutu, alasannya sama-sama mutu. Qailnya yang punya pendapat ya sama-sama mutu karena diceritakan kitab Mahalli. Dan dipraktekkan di Arab Saudi, kayak itu banyak jenazah di kamar mayat, tetap sholat apa? Jenazah, goib. Itu pernah saya praktekkan, tapi sekali itu saja, mungkin tidak terulang. Pas kemarin Banafe Hajin, Banafe itu dekat jenazah itu tidak mungkin, banyak sekali. Gak sholat, bengi-bengi tak anteni nganti jam loro, dan saya akrab sama beliau, sering guyon sama saya.
sebelum meninggal tuh berkali-kali ya memang masih keluarga sama saya, jadi sering guyon, dulu sering guyon sama saya. Ya aku sebenarnya tenanan ini sering ngandani saya gitu. Saya nggak ngira kalau mau wafat. Akhirnya saya itu ke masjid sama anak saya namanya Hasan, acung nyelati Banafe, Pak kok nggak di depannya? Ya sudah, ini darurat karena nggak mungkin mendekat beliau. Jadi ya itu tadi buktinya sholat gaib juga. Misalnya orang Kediri boleh nggak nyolati orang yang mati di NTT yang lebih timur, boleh nggak? Boleh, padahal mayatnya di belakang karena memang tidak imam. Nah kalau seperti itu khilaf, ini cerita kalau seperti itu khilaf, meskipun agak-agak kontroversi tapi kualitasnya masih waras lah, masih bagus. Sampai kalau nggak percaya cari di Mahali di bab jenazah. Kalau mahalinya tidak ada di Qalyubi, tapi jelas saya yakin itu ada. Saya tidak donan, yakin ya. Kalau ini mulang, ya mulang terus tidak punya masalah ingatan. Jadi ingat betul kalau takbir itu ada. Gitu. Jadi saya ingat betul kalau takbir itu ada.